Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, soleh dan soleha semua, bagaimana kabar antum? Nah, Ustadz doakan semoga soleh dan soleha semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap soleh dan soleha? Nah, marilah sikap berdoanya. Sikap berdoa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, coba antum amati gambar-gambar ini. Nah, profesi apa sajakah di sini? Nah, untuk yang pertama yaitu ada seorang pelukis. Nah, ini adalah seorang pelukis. Nah, untuk gambarnya ini adalah seorang pengarah film atau sutradara. Nah, untuk gambar yang ketiga yaitu ada penari. Nah, dan gambar yang keempat di sini ada pesulap. Nah, soleh dan soleha, siapakah di antaramu yang ingin menjadi pekerja seni? Nah, pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Nah, para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang-orang merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Nah, jika soleh dan soleha harus memilih, pekerja seni manakah yang paling kamu sukai? Mengapa demikian? Nah, keterampilan dan pengetahuan apa sajakah yang harus dimiliki? Kehebatan apa sajakah yang harus diketahui dari para pekerja seni? Nah, tuliskan pendapatmu pada secari kertas kecil, lalu tukarkan dengan temanmu, lalu berdiskusikan. Nah, untuk soleh dan soleha di rumah, nanti bisa kerjakan bersama keluarganya ya. Nah, apakah soleh dan soleha menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Para penari daerah biasanya bermula dari kesenangan menari dan menurunkan tradisi seni daerah. Sungguh mulia peran para penari daerah itu. Berikut ini adalah sebuah kisah tentang seorang penari daerah. Nah, di sini ada cerita tentang kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Mari kita baca secara sama-sama ya soleh dan soleha. Nah, seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu pada tahun 1771. Oleh karenanya, pada awal penari gandrung ada laki-laki. Pada tahun 1895
mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Nah, di sana Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasanya digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, itulah teks tentang kisah seorang penari gandrung Banyuwangi, ya Soleh dan Solehah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab secara bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Nah, jawabannya tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Tari gandrung merupakan tari penyefekatan untuk pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Nah, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Nah, sebagai seorang penari, Ibu Supinah menunjukkan sikap belajar dengan rajin dan tidak pernah menyesal dengan keputusannya dan merasa bangga dengan tari gandrung. Sedangkan nilai yang ditunjukkan oleh Ibu Supinah adalah ikut melestarikan dan mengenalkan budaya masyarakat Indonesia kepada mancanegara. Nah, Soleh dan Solehah, kehidupan seorang penari menarik untuk diketahui. Dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supinah berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Puisi Penari karya Hascaya Trilion Laksono. Nah, Soleh dan Solehah bisa baca sendiri ya puisi di bukunya masing-masing, puisi ini. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait puisi tersebut. Apakah judul puisi tersebut? Siapa penulisnya? Tadi judul puisinya yaitu Puisi Penari yang ditulis oleh Hascaya Trilion Laksono. Nah, terdiri atas berapa baitkah puisi penari tersebut? Nah, puisi penari terdiri dari 6 bait. Nah, berapa total baris pada puisi tersebut? Nah, total barisnya ada 12 baris. Nah, setiap bait terdiri dari 2 baris. Nah, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan puisi tersebut. Nah, Soleh dan Solehah, puisi ini menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakannya, lirik matanya, dan senyumannya. Nah, Soleh dan Solehah, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Masyarakat Indonesia yang sangat kaya dengan keberagaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalkan tarian tersebut. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, selanjutnya coba antum perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar tarian tradisional daerah Indonesia. Nah, untuk gambar yang pertama ini, coba tebak ini gambar tari apa dan berasal dari mana? Nah, tari ini bernama tari pendet dari daerah Bali.
Nah, untuk tari yang kedua, ini Soleh dan Soleha pasti sudah tahu ya, ini dari nama tarinya dan asal daerahnya. Ya, benar sekali, ini namanya tari piring dari Sumatera Barat. Nah, untuk yang gambar yang selanjutnya ya ini, tarian ini bernama tari remo dari Jawa Timur. Nah, selanjutnya ini yaitu gambar yang terakhir ada tari saman dari daerah Aceh. Nah, Soleh dan Soleha, negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang sangat luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa sajakah manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Nah, di sini ada teks tentang makhluk hidup di sekitar kita. Antum bisa baca di bukunya ya. Di sini kita ada tugas ayo membaca. Nah, ini antum harus baca di buku temanya masing-masing tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Soleh dan Soleha, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Ada manfaatnya yaitu untuk sumber bahan pangan, ada yaitu untuk bahan sandang atau pakaian, ada juga manfaatnya sebagai peralatan rumah tangga dan produk kesehatan. Nah, untuk sumber bahan pangan itu hewan yang merupakan sumber makanan manusia seperti sapi, ayam, udang dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sebagai bahan sandang dan pangan, contohnya tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya untuk dijadikan kipas. Nah, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya yaitu ulat sutra dan domba. Nah, sedangkan untuk peralatan rumah tangga, yaitu banyak perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya ialah kayu dan pohon, yaitu kayu pohon cendana, pohon jati, mahoni, dan pohon pinus. Nah, untuk produk kesehatan, ada beberapa jenis hewan juga yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, kalau tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk produk kesehatan seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harap Soleh dan Soleha semua bisa mengerti, bisa paham dengan pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.